Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa, sayyidul mursalin wa imamul muttaqin, sayyidu ghurril muhajjalin. Wa ba'd, fa alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah subuh, setelah sholat subuh, kita semuanya masih Allah kasih hidayah, kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertatap muka untuk senantiasa bertaqarrub, ngaji bareng atau belajar bersama di bab-bab fikih. Semoga kita selalu istiqomah. Amin. Kita itu perlu memaksa jiwa dan jasmani kita untuk kebaikan. Gimana? Kalau nggak dipaksa kebaikan, nanti larinya ke keburukan. Itu sudah pasti. Kita paksa dulu, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Kita paksa yang biasa nggak puasa, ketika Ramadan puasa wajib. Kalau udah biasa wajib, pasti sunnah mengikuti. Kemarin kayak Asyura, kayak puasa Arafah, puasa sunnah, Senin Kamis, insya Allah mengikuti. Yang kuat puasa, yang kuatnya misalnya paksa untuk sholat 5 waktu tepat waktu, nanti sholat sunnah qobliyah ba'diyah ngikuti. Nah kalau nggak tepat waktu gimana qobliyah ba'diyah ngikuti. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mengaji secara tematik bab fikih usrah atau fikih keluarga. Ada nggak Ustaz sebutan khusus? Nggak ada. Ini istilah modern, di fikih modern itu ada fikih keluarga. Tapi kalau kita temui dari bab-bab fikih dalam kitab-kitab fikih manapun, kita akan temui sangat banyak dan sangat detail bahwa syariah, aturan kita mengatur bab fikih ini kamil wa syamil, sangat lengkap dan detail. Ada bab nikah, nanti bab khitbah, bab tolak, khulu, li'an, wa ma ila dzalika, dan bab-bab yang lainnya, baik itu hadana, baik itu miras. Ini suaranya kenceng. Itu diatur sangat detail dan lengkap. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita awali dengan judul yang tadi disiapkan. Judul itu adalah ibarat muqaddimah, yaitu makanatul usrah, di mana kedudukan atau posisi keluarga di mata syariah atau di mata Islam. Kalau selama ini kita berkeluarga mungkin sekedar menjalin hubungan ikatan kekeluargaan, atau kita hanya saling mencintai antara suami dan istri, orang tua dan anak, maka ini kita tingkatkan pengetahuan kita di awal perjumpaan ini, karena dalam buku ini pun pakai ini ya, suaranya tanpa ini juga menggelegar. Ini coba, nggak apa-apa. Sudah nak, ya. Sponsor, ya. Baik, kita awali dengan baca sedikit aja. Kata kitabnya, hadal mawdu' lahu ahmiyah balighah. Judul ini atau topik, kalau mau topik,
Topik kajian fikih usra itu adalah topik yang sangat penting. Bahasa Arabnya lahu ahmiyah balighah. Bahkan ulama atau fuqaha, para fakih baik di semua madhab, yaj'aluna lahu musannafatihim makanan rahba. Jadi berlomba-lomba membukukan atau membuat sebuah naskah buku yang menyusun ini dengan sangat detail. Yufassiluna fi ahkamihi, mendetailkan hukum-hukumnya sangat rinci. Kita tidak baca semuanya, kita langsung intisari. Dan yang pertama, menduduki paling pertama di dalam kedudukan keluarga dalam Islam itu, dalilnya mengatakan bahwa kedudukan keluarga dalam Islam itu dikisahkan atau diceritakan langsung dengan ayat yang sering kita dengar. Wa min ayatihi, gitu. Bukan hanya didengar ketika ceramah nikah. Ternyata ini awalnya. Wa min ayatihi. Ada hafal tadi ayat an khalaqalakum gitu ya. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ila akhir ayat. Hafal enggak? Ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kita kan dengernya pas nikahan. Intinya apa? Ternyata merupakan kedudukan atau posisi keluarga di sini. Pertama, ya harus saling berpasangan. Dan saya gambarkan lebih detail ini. Min ayatihi, ternyata kedudukan sepasang suami istri keluarga di sini itu seperti penciptaan langit dan bumi, penghidupan manusia. Itu kan dikisahkan detail. Coba kalau kita baca ayatnya dalam Ar-Rum, dalam surah Ar-Rum tadi, Ar-Rum 17 sampai 26. Kalau kita baca pertama, wa min ayatihi an khalaqakum min turab, kita diciptakan dari tanah liat. Kemudian wa min ayatihi an khalaqakum min azwaj, berpasang-pasangan. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawat, dengan dan tanda-tanda kebesaran itu diciptakannya langit dan bumi. Wa min ayatihi manamukum al-lail wan nahar, kamu jadikan siang dan malam sebagai tempat istirahat atau tempat kamu berusaha. Wa min ayatihim an yurikumul khaufan wa barqa, aku ciptakan rasa takut ketika ada petir, gitu ya, ketika hujan dan lain sebagainya. Dan di antara itu ternyata menurut tafsirnya adalah bahwa ini tidak main-main ketika Allah bicara terkait konteks keluarga. Ini tidak main-main, karena keluarga itu seperti penciptaan makhlukot yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memberikan porsi dan menjadikannya itu kedudukan yang istimewa dan mulia juga. Jadi tidak hanya beriringan ini. Jadi keluarga ini mempunyai beban yang besar. Makanya saya sambung lagi dengan ayat-ayat nanti yang lainnya. Tidak dikatakan akad nikah itu hanya sekedar akad nikah. Ini karena dimulai dari sebuah hubungan keluarga. Kalau bukunya itu langsung ayat. Wa minna husul sakan, itu ya. Nanti kita baca dikit-dikit. Jenengan pernah dengar ketika hadir dalam acara pernikahan ada istilah hubungan pasangan gitu ya, itu sebagai istilah misakon golido. Pernah ya Pak Ibu? Apa itu misakon golido? Pernah? Ini pernah kan? Jadi Allah tidak menyebut pernikahan itu hanya sebagai akad, melainkan sebagai misakon golido, perjanjian yang
sangat kokoh dan kuat. Dan istilah ini hanya digunakan dalam Al-Quran untuk perjanjian para nabi dalam menyampaikan sebuah risalah, dan juga perjanjian besar yang Allah ambil dari Bani Israel, 3 berarti. Dan yang terakhir itu perjanjian pernikahan. Maka daripada itu, ketika ini adalah sebuah, kalau ayat itu warafa'na fawqahum at-tura bimisaqihim wa akhadna minhum misaqan ghalidha. Quran surah An-Nisa ayat 154. Maka ini merupakan bentuk sebuah penciptaan Allah yang menjadikan dua pasangan ini nanti menjadi keluarga. Keluarganya ini benar apa salah, ini harus pahami dulu dari sisi kedudukannya, bahwa ini sangat penting dan tidak hanya sekedar akad kemudian kita bisa berakdul. Kalau ulama mengatakan itu, ini tidak hanya sekedar akdul istimta, tidak hanya sekedar kita memenuhi biologis, melainkan dari lebih daripada itu adalah terciptanya apa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu. Nah, tadi ketika itu ayat kebesaran, maka dalam keluarga, dalam pasangan itu yang paling penting adalah ketika kita berkeluarga itu, dalam ayatnya di sini, wa min ayati an khalaqna min azwajin litaskunu ilaiha, kita jadikan keluarga itu, pasangan-pasangan itu untuk supaya kamu tentram di dalamnya. Gimana? Kita bisa bayangkan ini langsung kadang peristiwa kita bisa bayangkan ketika seorang istri di rumah tangga kita itu sedang merengut, kehidupan itu jadi suram, betul ya Pak ya? Tentraman gak ada. Mau laki-laki benar atau salah, maka laki-laki itu harus minta maaf biar cepat selesai. Karena sebenarnya kericuan dalam keluarga tangga itu biasanya dipacu atau dipicu oleh hal-hal kecil yang kadang hanya sebuah permintaan maaf dek itu selesai. Gimana? Ibu-ibu ini diakui atau enggak diakui, jenengan itu pasti akan merasa benar. Nah, ini laki-laki pun harus sama. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada ketentraman di keluarga. Maka ayat Al-Qur'annya itu jelas. Ketika ada sebuah pernikahan, sebuah ikatan keluarga, yang pertama kali terjadi nanti adalah sebuah ketentraman di dalamnya. Tentram dulu, baru di situ tercipta mawaddah, sakinah, dan mawaddah itu muncul setelah tinggal di dalamnya, tentram juga. Para hadirin yang dirahmati Allah. Dan di antara maqasidnya nanti akan kita sebutkan dengan detail. Sebelum itu ada sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat menyampaikan radhiyallahu anhu, menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 tanda-tanda kebahagiaan dalam keluarga. Apa itu? Dalam kitabnya Arba Minas Sa'adah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama, al-mar'atus sholihah. Ada perempuan atau istri-istri yang sholihah. Ini yang menyebabkan nanti kebahagiaan dalam keluarga. Kedua, kata Abi Sa'ad bin Waqqas, ada al-maskan al-wasi'. Ada rumah yang luas. Rumahnya insya Allah luas-luas ini ya. Masyarakat
Purwosuman ini. Ada nggak yang rumah kecil? Nggak ada. Ada nggak yang punya rumah hanya isinya satu kamar? Ada, Pak? Belum ada ya? Ada yang masih ngontrak di masjid ini? Nggak ada. Berarti alhamdulillah semuanya punya maskan wasi. Betul? Punya tempat tinggal yang sudah tempatnya besar, halamannya juga besar. Lah kalau halamannya kecil berarti jenengan sedang berantem sama tetangga. Gimana? Nah karena ini tandanya nanti yang ketiga adalah selain istri yang solehah, perempuan yang soleh, rumah yang luas, yang ketiga adalah al-jarus soleh, tetangga yang baik juga. Kalau jenengan punya rumah luas, musuhan nambah tonggo nih, pasti rumah luas itu jadi sempit. Bahkan halaman jenengan yang kayak lapangan itu jadi kayak main golf gitu, lubangnya golf aja itu. Ya karena mau keluar dikit, takut ketemu tangga nih. Sahih wala masih. Betul ya? Nah, yang keempat kata Abi Waqqas adalah al-markab al-hani. Itu juga adalah kendaraan yang baik juga. Jadi ada 4 tanda kebahagiaan mar'ah solehah. Ini kalau yang pertama ini nggak ada, maka ayat tadi kalau kita korelasikan dengan litas kulu ilaiha, nggak bisa rasa sukun, rasa tenang, tentram di rumah nggak ada. Mau jenengan punya rumah yang mewah, luas, tapi kalau nggak ada mar'ah solehah, sunyam, runyam apa gitu, runyam. Saya sendiri yang baru berumah tangga berapa tahun, apalagi jenengan ini sudah lebih senior dan sudah bertahun-tahun lamanya. Saya itu kalau salah ngomong aja tetap didiamkan sehari aja rasanya kayak suci. Ya Pak ya. Makanya ini hadis, kalau belum baik, belum aja jadi baik. Suaminya yang nonton ini jadi mar'ah soleh. Rumah yang luas, kemudian tetangga yang soleh. Untuk menjadikan tetangga kita sangat baik, ya kita harus baik juga ke tetangga. Makanya iman itu, kamu tidak dikatakan beriman kecuali kamu baik juga ke tetanggamu. Tuhibbu kama tuhibbu li nafsih. Kamu mencintainya seperti mencintai diri sendiri. Ya kasih makanan. Caranya macam-macam untuk menciptakan ini semua. Kalau kendaraan saya kira jenengan tahu kualitas kendaraan yang kita mulai miliki itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau dulu punya kuda yang bagus ya itu markab yang aneh. Kalau sekarang punya mobil atau punya motor atau punya sepeda, itulah kendaraan yang kita ini. Dan lawan katanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, 4 hal lawan kata kalau tadi sa'adah, kebahagiaan, yang ini kalau lawannya sa'adah itu syaqawah. Dalam bahasa Arab itu artinya ketidakbahagiaan itu apa? Syaqawah ya. Kebahagiaan sama kesedihan. Nah, kesedihan ya berarti lawan katanya istri yang al-mar'ah asu, perempuan yang dikit-dikit mencerca kita atau tidak baik. Itu bayangkan keadaan di rumah itu, nggak ada ketentraman di dalamnya. Atau al-maskan ad-dayyiq di sini, rumah yang sempit, al-markab as-su, kendaraan yang tidak baik juga, dan juga tetangga yang al-jar as-su, tetangga yang tidak baik. Ini yang menyebabkan kehidupan itu menjadi sebuah penderitaan, lawan daripada kebahagiaan. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali ke kajian kitab ini. Maka anjuran untuk menjalin sebuah keluarga yang baik itu kata Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ayat-ayat yang baik itu adalah ada menjadikan keluarga itu merupakan tanda-tanda sebuah kebesaran Allah yang nyata yang ditunjukkan di depan kita semuanya. Para hadirin yang
dirahmati Allah. Ibnu Katsir dalam mengamati atau menafsirkan ayat tadi, ketika ayat bilang litaskunu ilaiha, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya Quran Al-Azim, beliau bilang litaskunu ilaiha wa ta'allafuha fa innar rajul la yajid rahatan illa ma'a zawjatihi. Artinya agar kita semuanya atau kalian memperoleh ketentraman dan keakraban dengannya, dengan perempuan kita, dengan keluarga kita. Seorang laki-laki tidak mendapatkan ketenangan yang sempurna kecuali bersama istrinya. Kalau saya tambah lagi istri-istrinya, nanti bahaya. Karena yang ngomong dan yang ini semuanya tidak berani untuk mempunyai istri-istrinya. Alhamdulillah Bapak Ibu ini semuanya masih setia satu gitu. Kalau bisa adil baru, kalau nggak bisa adil sudah satu saja. Ketentraman seorang laki-laki di rumah itu tergantung kepada istrinya yang solehah. Ini tafsiran Ibnu Katsir. Beliau kemudian menambahkan, ketika ayat bahwa mawaddah adalah cinta, sedangkan rahmah adalah kasih sayang, lah inilah yang membuat hubungan tetap terjaga ketika cinta itu bergelora. Kita akan korelasikan dengan sebuah ayat yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah At-Tahrim, jenengan pasti hafal ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kan definisi keluarga ya. Nanti saya hubungkan juga dengan surah At-Tur ayat 21. Coba kita sampingkan dulu bukunya ya. Karena kalau mau baca kita baca, tapi saya suplik dikit-dikit. Ketika Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan ahlikum, keluarga. Kata keluarga dalam bahasa Arab sangat banyak. Ada ada qorobah, ada usroh, ya. Ini bahasa Arab. Ada macam-macam jaringan sebut itu. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi gak cukup kita ini soleh sendiri tidak bisa. Karena keluarga ini merupakan sebuah fondasi kuat untuk menjadikan negara itu pun jadi negara yang Islam yang kuat juga. Kita soleh sendiri gak bisa, karena nanti di akhirat juga dituntut. Soleh, laki-laki soleh, perempuannya solehah, tapi anak turunnya tidak ikuti mereka, ini muskilah. Kita diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka kedudukan ini kita hubungkan dengan surat-surat yang lainnya. Ketika dalam surah At-Tur, ini tadi tahrim ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian dalam surah At-Tur, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, summa ittaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan ini sangat berarti untuk pendidikan keluarga. Ketika kita diminta Allah, disuruh Allah, diwajibkan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita, ingat surah At-Tur. Ini jaminan keluarga itu tidak hanya di dunia, sebatas hidup di dunia, tapi untuk keberlangsungan kehidupan itu di akhirat, itu dijanjikan dengan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti keluarganya yang beriman pula, maka keluarga yang beriman di dunia, suami istri, anak-anaknya, anak turun-turunnya, anak turun-temurunnya, itu bisa ketemu kembali. Jangan percaya maksudnya. Harus percaya. Al-Qur'annya bilang alhaqna bihim, alhaqa yulhiqu. Itu artinya
Maka kita kalau sekarang ini pemikiran kita keluarga itu hanya di sini, di dunia ini, maka itu pemikiran yang kecil dan sempit. Maka definisi keluarga yang ingin kita bangun adalah keluarga di dunia yang berlanjut di akhirat. Bahkan ini dalam tafsiran, saya tidak baca tafsiran lengkap, dalam tafsirannya dalam surah At-Tur itu, bahkan seorang yang tinggal di keluarga itu yang soleh bisa minta request untuk derajat yang sama di keluarganya itu. Makanya jaringan kalau nggak soleh, udah pondokin aja anaknya, biar jadi soleh-soleha. Harus ada yang soleh supaya nanti ada yang doa minta di sana disatukan dalam derajat yang sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalin min syai'. Dan tidak ada yang Allah jadikan amal perbuatan dalam keluarga itu yang sia-sia. Bisa request anak yang soleh minta kedudukan bapak ibunya sama dengan dia di akhirat, sangat bisa. Suami soleh, istri soleha, atau istri soleha, suami kurang soleh, diminta saya mau sama derajat, bisa. Maka bahkan kalau anaknya itu sampai hafal Quran, itu bisa memakaikan sebuah mahligai raja orang tuanya. Maka di sini mau anak jenengan jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, TNI, apapun itu, yang penting dia soleh, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya ketika kita bicara makanatul usrah, kedudukan sebuah keluarga di sini, orientasinya harus di dunia dan di akhirat. Usikum wa iyaya wa nafsi. Karena para hadirin, kita ini menciptakan milieu di keluarga untuk selalu baik susah. Iya betul. Kalau kita ini nggak bisa konsisten, habis maghrib, ayo nak baca Quran. Nggak bisa tiap hari atau menjadikan dia anak itu supaya mempunyai jiwa keislamannya kokoh, dipondokin aja, masukin pondok. Itu bentuk tanggung jawab kita, bukan pembelaan kita. Karena zamannya juga sudah seperti ini, muskilah. Saya tutup dengan sebuah statement yang lagi viral. Bukan statement, tapi kejadian. Semua jenis kejadian-kejadian yang sangat fahisyah, murka, keji. Di akhir-akhir ini ada perempuan di Bandung disiksa sama laki-laki, betul ya? Bapak Ibu mungkin sering baca berita ya. Ini yang viral sekarang, yang sebelumnya ada laki-laki dan perempuan hidup satu kos yang kumpul kebo. Ini kan berarti nggak nikah. Itu sampai ada kejadian dimutilasi. Itu kejadian dari apa? Awalnya sebenarnya yang tidak disadari adalah zina atau hubungan yang tidak resmi. Kalau orang itu sudah zina, akan ada setan yang mengelilingi dia untuk berbuat yang lebih keji dan lebih baik. Maka ini kan, kalau kita orang tua membiarkan anak kita dibonceng sama laki-laki yang lain, atau laki-lakinya dibiarkan pacaran di mana-mana, tunggulah saatnya. Maka zina adalah sebuah kejadian yang fahisyah yang menimbulkan kejadian fahisyah yang lainnya. Aku qauli hadza, para hadirin usikum wa ya wa nafsi taqwa. Ini baru kita akan mulai babnya. Semoga di pertemuan-pertemuan yang lainnya kita bisa mengkaji fikih ini secara lengkap dan detail, sehingga bisa menjadi perenungan kita di dunia dan menjadi bekal di akhirat kelak yang menyelamatkan kita semuanya. Karena makanan dan minuman sudah disebar, maka itu tandanya matahari segera akan terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.